Kisah kasih semasa SMA antara Dwi Sasono dan Widi Mulia ternyata membawa keduanya menuju mahligai hidup rumah tangga yang resmi pada tanggal 4 November 2007. Padahal, semasa SMA dulu, Widi sendiri harus memutuskan ikatan cinta keduanya lantaran Dwi yang terkenal bandel di sekolah. Sekolahnya kok nggak bener, udah gitu jarang masuk, berantem sama guru lagi. Kacrut gitu, jadi gue bilang aduh ini orang gimana ya masa depannya. Walau terpisah jauh, keduanya seakan punya ikatan batin untuk terus menjaga komunikasi. Bahkan Widi seakan menjadikan Dwi sebagai tempat curahan hatinya. Dwi ada telepon dari Jakarta gitu kan. Dia nelfon gue, Widi. Dia senang tuh bikin aku ngerasa bersalah gitu kan. Dan cinta lama bersemi kembali, merangkul hati keduanya, manakala Widi dan Dwi kembali bertemu lewat sebuah acara. Ketika CLBK, 13 tahun. Itu secara nggak langsung itu perjuangan gue loh, masih mengharapkan balik lagi sama dia. Akhirnya, inilah episode cinta, Widi dan Dwi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti apa curahan hati keduanya? Akan tersaji sempurna dalam bingkai Lovebird berikut ini. Dwi Sasono itu kalau dari kecil itu anaknya suka iseng ya, suka ganggu. Awal perkenalannya karena memang dia dari SD, SMA sama-sama. Keras dia itu, tapi keras yang positif ya. Widi tuh sosok orang yang sangat energik, punya energi banyak, terus baik. Dia penyayang keluarga. Widi itu yang baik, menantu yang baik, orangnya perhatian. Pertama kali ketemu itu waktu masih SMA. Gue masih 2 SMA, Widi 1 SMA, dia adik kelas gue. Waktu itu ingat gue punya sahabat namanya Ari. Perempuan, terus dia bilang ke gue, Wi, ada yang mau kenalan nih, gitu kan. Siapa namanya? Widi, gitu kan. Ya udah kenalan. Gue nggak tahu, AB3 apa, gue kan nggak pernah tahu ya, band-band penyanyi Indonesia atau apa gitu. Dia tuh dulu SMA itu apa sih namanya? Gue kenalnya denger itu demo gitu, namanya demo gitu. Jadi aku ketemunya di SMA 99, anak-anak basket lah gitu. Terus oh iya ada namanya demo gitu. Cuman namanya Dwi. Disebut-sebut orang demo, gue pikir dua orang beda lah gitu. Terus pas kenalan, oh yang aku taunya Dwi itu adalah si demo itu gitu waktu SMA. Naksir tapi terus dia udah punya pacar gitu. Gue ini kan anak basket. Gue punya sahabat juga, ada namanya Iboy. Dia kakak kelas 3, anak basket. Waktu itu udah jadi AB3 ceritanya. Jadi fokusnya nggak terlalu ke sekolah, nggak terlalu ke percintaan gitu. Tapi ke banyak hal gitu. Gue habis nonton sama cowok temen gue, terus tiba-tiba ketemu nih sama Ari, Rina, dan Widi ini gitu kan. Nggak tahu gimana kok jadi si Ari ini jodohin gue sama si Rina ini. Oh ya udahlah, gue pikir gitu kan. Ternyata gue lihat si Widi ini sama si Iboy ini gitu. Aku orangnya komit gitu, maksudnya gini, kalau emang
masih SMA tapi kayaknya nggak usah dari SMA, gue tuh dari SMP tuh udah serius banget gitu, apalagi udah nyanyi kan, jadi kayak apa-apa tuh harus pada tempatnya gitu. Timbullah rasa si pacar gue ini Rina yang cemburu dan gimana gitu, dan akhirnya kayak ya waktu masa SMA itu jadi kayak ribut nih semua. Ada yang nggak suka dari kita, dia yang jelek-jelekin Widi di papan tulis bulan, gue nggak perlu ngomongin siapa, musuhin. Terus gue pacaran sama Widi, terus ya udah jalan, kalau nggak salah sekitar 6 bulan atau 7 bulan gitu gue pacaran sama dia. Lucu-lucu semprul gitu deh, pokoknya kelihatan banget gitu. Simpatik nggak jelas nggak simpatik ya, karena ya cuma lucu aja gitu, lucu cungkring gitu ya, cungkring hitam gitu, terus rambutnya cepak, anak basket gitu kan. Kok gue suka ya, lucu deh gitu, jadi keinget terus gitu. Jatuh cinta tuh nggak langsung, karena emang ya ketemu, terus berawal dari temen, karena kita belum ngobrol kan. Setelah ngobrol sama dia apa dan sebagainya tuh baru ini orang asik ya gitu. Mulai kan waktu itu lagunya dia pertama tuh adalah lagu Cintailah Aku itu kan, terus ada video klipnya gitu kan yang dia pakai payung transparan gitu. Wow, dia artis loh gitu. Ah, mana mungkin dia mau sama gue gitu kan, yang gue masih nggak jelas gitu. Ya salah satunya dia mutusin gue juga karena itu, karena nggak jelasnya itu gue arahnya mau kemana gitu. Menurut gue, dia pada saat itu bukan orang yang tepat untuk gue ajak serius berpacaran gitu. Akhirnya kayaknya 6 bulan ya, 6 bulan doang gitu, pokoknya sebentar lah, terus putus. Padahal dia cukup ini loh, maksudnya menunjukkan gitu, dulu zamannya syuting dia ngikutin loh, maksudnya nganterin sampai pagi, syutingnya sampai pagi gitu. Terus kalau beberapa harus ada keperluan ke airport gitu, dia nganterin gitu, cukup banyak yang dia tunjukkan gitu. Tapi yang gue tangkep, sekolahnya kok nggak bener, udah gitu jarang masuk, berantem sama guru lagi, kacrut gitu. Jadi gue bilang, aduh ini orang gimana ya masa depannya. Nggak ada usaha, karena kita awalnya kan berteman itu yang tadi gue bilang, kita satu geng gitu kan, jadinya ya udah cair aja bercanda-bercanda gitu. Mulai suka itu ya itu pas sudah Widi sudah pisah sama Iboy, terus gue sama Rina ini juga masih ya pacaran, tapi hubungannya juga udah mulai agak renggang gitu kan. Ya udah akhirnya gue memberanikan diri untuk ngejar ke Widi gitu. Dia nggak banyak ngomong sih gitu, cuman kayaknya aku tahu dia kayaknya suka juga gitu ya. Terus dia langsung tindakan gitu. Beberapa saat kalau mau aku lagi kesusahan mau syuting gitu, dia nawarin untuk nganterin gitu. Kita belum pacaran waktu itu. Nggak tahu ya, kayaknya gue duluan deh. Sampai akhirnya ya mungkin dari tatapan mata gue dulu, dan akhirnya mungkin dia membalas tatapan mata yang wow, akhirnya gue tahu kalau dia juga suka sama gue gitu. Saya lagi banget gue perhatiin dia. Lagi di mana, udah makan belum gitu kan. Terus kalau dia lagi sakit atau gimana gitu kan, ya jangan kecapean, nanti kalau kamu sakit nanti kesian orang tua kamu ya gitulah. Kayak gitu. Dan gue ingat banget malam minggu pertama gue sama si Widi tuh, waktu itu dia habis nyanyi di mana gitu ya, di daerah Daan Mogot. Mobil gue kan mobil tua dulu, Renault 18 TL tahun 81. Di Pancoran nih, kan tanjakan tol tuh kan. Tiba-tiba lampunya drop gitu, makin meredup dan mati, dan knalpotnya nembak, dan pas tanjakan gue berharap nih sampai nanjak, jangan sampai di tanjakan mati gitu kan. Mati ke pinggir. Lu kebayang gak sih gue bawa artis, terus malam minggu pertama gue, aduh berantakan nih, hancur gitu kan. Udah pasrah deh gue, dia mau mutusin gue juga nggak apa-apa gitu. Mobil mogok. Begitu kita ada satu sahabat kita juga tuh yang sering nemenin kita kemana-mana, perempuan. Akhirnya kita dipindah, kan panggil mobil derek kan, jadi mobilnya diderek. Udah diderek,
kita duduk dong di depan, di mobil dereknya itu kan. Gue di tengah, Widi paling pinggir nih supirnya. Karena dia nggak mau deket supirnya katanya. Ya udah, duduk, jalan. Tiba-tiba pipi gue dicium sama dia. Spontan gitu, jadinya kayak, lucu banget. Ya udah, aku cium aja dia gitu. Terus dia bilang, aku seneng malam ini, dia bilang gitu. Jadi ya berterima kasih, terus dia gitu kayak, ada momen seru gitu. Ya udah, oke, akhirnya lanjut. Malam minggu pertama tuh. Dia juga gitu, dia cuma senyum mesem-mesem gitu dan terus udah gitu. Bukan gue yang nyurat sih, Widi semua yang nulis surat. Karena gue nggak bisa nulis surat dulu, paling males gitu kan. Dan surat itu masih ada sampai sekarang. Adalah suratnya yang, aku dengar kamu hari ini begini-begini, kamu tuh maunya gimana sih? Tuh gitu, gue juga kalau baca surat gue, gila ya gue kayak nenek dari dulu ngomel mulu. Terus katanya si Dwi juga, kamu nih katanya sekolah rajin, tapi dalam kelas nggak dengerin guru juga, kamu bikin surat gitu. Ya juga gue bilang. Emang itu suratnya, isinya rata-rata komplainan semua. Ya dia seringnya dia nulis, kamu sukses bikin aku kesel hari ini, dia bilang. Kamu kemana nggak masuk? Dan itu sampai waktu kita ulang tahun pernikahan yang keempat, gue nyiapin kado buat dia juga nyiapin kado buat gue, dan kita ketemu di tengah jalan. Dan surat yang dikasih ke gue juga surat seperti surat yang dulu. Jadi sama aja dibikin lagi love itu, dan tulisannya juga masih sama. Dwi I-nya itu, di I-nya itu titiknya itu love gitu. Dan masih gue simpen.